50 sampai 100 mili sebagai testernya. Nanti dia akan berkembang biak di sini dulu. Dia nanti akan di sana, pindah ke sini dalam mengadu itu. Nah, dia nanti setelah didiamkan selama 24 jam, nanti dia akan berkembang biak. Jadi berkembang biak nanti di sini akan ada juga berkembang biak itu lactobacillusnya pindah ke sini. Nah nanti ibu dalam produksi selanjutnya yang VCO udah jadi itu setiap mau VCO tambah terus. Jadi dia berkembang biak terus. Nah jadi testernya nggak habis-habis gitu. Nah, karena kalau tidak sempurna tester itu kita udah coba dulu, itu bisa bau. Kalau disimpan lebih 2 tahun, 8 bulan ya, bau dia kan. Kalau tidak sempurna testernya itu bau. Bakteri itu tidak berkembang biak dengan baik, itu bau. Dulu pernah kita coba simpan. Dan boleh saya dulu. banyak pengaruh di sana. Jadi setelah 24 jam nanti kita ambil VCO-nya. VCO yang baik itu berada di atas nanti, di atas, paling atas. Kalaupun ada itu sedikit di atasnya itu sebagai apa? Setipis kertas lah. Tapi kalau masih tebal berarti artinya fermentasinya kurang sempurna. Tapi nggak apa-apa, dipanen, diambil. Nanti dia kan didiamkan beberapa bulan atau beberapa nanti dikumpul. Nah, dia nanti kan fermentasi itu bakteri itu terus bekerja terus. Nah, tapi dalam menyimpan itu nanti ada penyaring. Nah, penyaring kan ada kemarin dibawa kan galon-galon itu. Kita menggunakan penyaring yang sangat sederhana, yang memakai biaya yang tidak besar. Kita pakai tisu, nanti ditunjuk nanti sama Pak Dalinur juga sini kerja itu digulung, cara gulung tisunya itu juga nanti ibu belajar. Karena gulung tisu itu ada berapa 23 kali gulungan kalau buat ujung galon. Dan jangan terlalu padat dan jangan terlalu longgar. Nanti diajarkan. Jadi feelingnya ada di sana, feelnya. Nah, jadi penyaring itu nanti kan itu baru 2 tingkat. Nah, buat untuk mencapai kadar air di bawah 0,02 itu kita ada masuk labor di Sekopindo. Itu setidak-tidaknya kita menyaring 6 kali. Paling tidak 6 kali. Jadi kalau 2 tingkat berarti 3 kali naik, udah sampai ke bawah, kita tunggu tetes, kita naik lagi ke atas, turun lagi, naik ke atas, udah. Terakhir kita saring dengan penyaring kimia. Kertas kimia itu nanti kita udah coba juga di Skofido. Ternyata tanpa kita lakukan sentuhan akhir dengan penyaring kimia, yang terjadi adalah kadar logamnya tinggi, Pak. Kadar logam tinggi, nggak lulus. Nah, kadar logam itu harus di bawah itu juga 0,002 kalau nggak salah, saya 0,01 itu lebih bagus. Nah, ini udah sedia semua. Jadi jangan abaikan proses ini. Proses penyaringan yang harus dilakukan dengan tisu sebanyak 6 kali penyaringan dan memakai terakhir dengan kertas kimia ini. Kertas labor. Ini menangkap logam berat. Karena logam berat itu kalau terlalu banyak itu yang merusak ginjal. Standar VCO kita adalah standar internasional lah. Nah, secara internasional kan ada aturan dari konsumsi air, kadar logam itu kan ada. Jadi menyaringnya yang air harus di bawah 0,02 karena ibu menyimpan nanti kalau kadar airnya tinggi, kalau di atas di 3 atau 4%, nanti VCO ibu teroksidasi, nggak bisa disimpan 8 tahun kayak yang dibuat Pak Dalinur ini. Ini udah 8 tahun, ada yang lebih dari 8 tahun. 2007 mah botolnya kecil, tinggal di Padang, di Pariaman. Itu dari tahun 2007, sekarang 2019, berapa tahun? Itu tidak ada expire sepertinya. VCO itu sangat luar biasa, tidak ada expire sebetulnya. Kalau kita simpan dalam wadah yang rapat dan kita simpan di dalam kaca, karena simpanan terbaik itu kaca. Nah nanti ibu nanti akan menyimpan kan di dalam apa? Di dalam botol ya, kalau buat produksi. Tapi kita kan asumsinya ini buat konsumsi biasa ya. Artinya karena kita belum punya label, nanti mungkin ada label juga Pak ya. Karena branded kita harus ada. Termasuk ini kan VCO kan kita hanya sebagai bahan yang untuk bahan pembuat sabun sebetulnya. Jadi karena VCO itu sendiri manfaatkanlah di penjualan lokal dan jangan terlalu berambisi menjual secara nasional kabupaten. Nanti ibu kecewa karena kita udah coba berulang. Derogasinya payah, aturan mainnya itu terlalu rumit.
Jadi VCO ini lawan kita banyak. Karena VCO ini asumsinya obat, padahal dia bukan obat sebetulnya dasarnya. Dia sebetulnya bernama herbal kan, jamu ya. Tapi yang ketakutan itu adalah produsen hebat. Produsen hebatnya kan perusahaan kimia farma, ketakutan ya semuanya. Belum lagi bahan-bahan yang dari luar itu takut dengan VCO ini. Karena VCO ini kan mengandung laurit, asam laurat. Asam lauratnya itu di atas 50% gitu. Asam laurat itu bahan utama yang mahal harganya. Nah ini yang takutkan. Bahan produksi obat itu bahan utamanya asam laurat sendiri. Nah kita makanya jangan berpikir untuk VCO-nya dulu. Kita berpikir untuk keluar tubuh lah. Sabun nanti bisa sabun dulu. Nanti mungkin tahun depan kalau ada kita berjumpa lagi, kita lanjut ke scrub sama pomade minyak rambut. Karena turunan kelapa ini dari minyak ini bisa turunkan banyak bisa keturun. Jadi nanti kita asumsi sabun dulu ya. Sabun kita kemas bagus-bagus. Nah itu nanti kita pasarkan melalui Bumnak ya Pak ya. Melalui Bumnak nanti coba kita connect ke Pinta Daerah. Nah, Pinta Daerah. Jadi Pinta Daerah nanti kita cobalah. Kalau satu dinas itu berapa kebutuhan kita supply. Sabun yang biasa dipakai yang mewah itu, yang harganya mahal, yang soft Dove kalau nggak salah ya. Dove ya. Yang 50.000 ya, pernah ibu beli? Pernah? Enggak pernah Pak, belum pernah. Yang warnanya oranye, yang kotaknya dari kaleng, itu 50.000 satu keping. Kalau 5 biji dia 250.000, mahal kan? Itu biasanya ibu-ibu pejabat pakai. Nah kita ganti dengan VCO. Kita coba promo lah. Uji coba dulu, kalau dia kecanduan nanti nggak bakalan pindah ya ke lain hati kan, minta ya kan ke Batu Mongal nanti. Itu nanti terjadi itu karena saya sudah mencoba dengan sabun ini. Nah ternyata luar biasa, responnya bagus. Nah setelah itu kita kan udah jadi sabun, nanti masalah kemasan nanti Pak ini juga nanti akan mengarah ke sana ya Pak ya. Nanti kemasannya jangan lupa Pak, jangan lupa kemasan itu branded itu nilainya 30% dari produk Pak. Daya tariknya kalau kita jual sabun VCO biasanya harganya nanti murah kan. Nah jadi itu, jadi nanti praktek kita sampai ke sana ke sabun. Cuma kita karena waktu kita singkat, nanti ini kita praktekkan cara membuat VCO. Setelah VCO ini siap diaduk dan ditambahkan dengan VCO yang sudah ada fermentasinya ke sini, kita endapkan sampai besok langsung kita buat sabun sama Pak Delino. Langsung ke sabunnya karena kita sudah punya bahan VCO yang buat bahan bakunya. Seperti orang masak di TV itu, jangan tunggu masak dulu baru diterangkan oh ini pakai cabai, enggak, langsung ya kan. Nah, jadi kita praktis saja. Termasuk juga minyak premium dulu namanya ini minyak kelapa putih ini minyak premium class, mahal harganya. Nanti kita arahkan ke sana lagi. Karena ada residu dari ini mungkin bisa dimanfaatkan Pak. Residu dari VCO itu nanti kan blondonya masih ada di bawah. Nanti kalau ibu-ibu nggak bisa mengambil VCO-nya secara tuntas, nanti minyaknya masih ada terkurung di blondo. Masak lagi, keluar lagi minyak kelapa putih. Waktu dibutuhkan sekitar 1 jaman. Nah itu minyaknya kualitasnya premium, warnanya bening. Jadi biasanya ibu minyak warna agak kayak kuning-kuning, ada yang kayak coklat-coklatan. Yang minyak premium itu warnanya putih. Dulu kalau di Jakarta namanya minyak kelapa putih dari Sudesberski, tapi kita kasih nama minyak apa? Minyak kelapa sehat kata Pak Dalinur tadi kan. Jadi kita cobalah berubah gaya hidup dari diri kita sendiri dulu. Jadi mungkin itu yang apa? Kalau ibu sudah bisa lihat ada di sana. Nah, nanti materi ini di copy, nanti di sama ketua kelompok. Karena kemarin nggak connect kan, itu udah bisa dilihat lapisan yang di atas itu VCO, yang di tengah, di tengah yang putih itu blondo, yang paling bawah air. Nah, itu yang dipandang. Oke, ada yang bertanya? Kalau ada yang bertanya, bisa kita jawab atau sambil jalan kita. Nah ya, silakan. Tadi kan jaring. Iya. Iya. Kali pengulangan diganti tidak? Ah iya. Ya, ini
yang ada air, dia mengeluarkan air itu atau memang dibiarkan seperti itu. Oh iya. Iya. Yang ngarang kapok. Ada lagi? Ada ibu tanya apa Pak? Itu tadi Pak T apa ini? Ya mungkin ini yang nanti Bapak Ibu lakukan. Iya. Itu rutin nanti ditanya itu. Supaya lebih apalagi prosesnya supaya jadi kecil. Iya. Kita baru jadi. Mungkin nanti ibu-ibu bisa lihat, bapak bisa lihat apa prosesnya lagi. Selangnya tidak terlalu besar. Mungkin pakai mesinnya pakai selang nggak tukang yang susah tadi ya. mesinnya itu berapa lama kita Selang pakai. tukang nanti diganti di sebelahnya. Ya, terima kasih. Jadi yang ditanya tadi sama Pak Tia tadi, yang pertama kita jawab langsung. Tolong. Yang air itu apakah kita biarkan? Yang air itu kan kita buang nanti setelah diendapkan selama 2 sampai 3 jam. Dia nanti akan misah kan, misah ke atas yang apa? Yang santan yang kental. Dibuang kan air. Dan nanti ada garisnya ini. Ini belum kelihatan. Nanti ada air. Air itu kita hisap sama selang. Kita masukkan selang ke dalam, kita hisap, buang. Langsung kita buang. Jadi sampai yang ada itu adalah santan yang kental. Gitu, Pak. Nah, masalah penyaringan ya tadi saya akan bilang 6 kali setidak-tidaknya. Paling kurang 6 kali. Kalau di atas itu lebih bagus. Setiap kali kita menyaring, itu tisu itu diganti. Tidak bisa dipakai berulang. Karena di dalam tisu itu udah ada endapan airnya, karena ditangkapkan air. Nah, tisu itu nanti ibu ambil lagi, nah itu bisa jadi minyak kelapa putih. Nah, yang dalam tisu, ya tinggal dipanaskan sedikit sudah jadi kelapa putih. Karena kalau PCO baunya kan bau fermentasi. Ibu panaskan PCO ini sedikit sentuh panas, langsung jadi minyak kelapa putih, wangi langsung. Nanti kalau pada dulu ada waktu mungkin bisa buktikan. Yang ini kalau udah PCO nih, coba rasakan PCO sekarang, dipanaskan sedikit, langsung berubah saya. Karena lemaknya terurai dan laktonya meninggal, koid deh. Jadi makanya PCO tidak boleh diletakkan di bawah sinar matahari yang suhunya di atas 32 derajat. Di bawah itu suhunya suhu ruang. Menyimpan PCO wajib di suhu ruang. Namun PCO ini perlakuannya agak istimewa, Pak. Agak istimewa. Karena kita kan fermentasi ada lakto yang selalu kita jaga di dalam. Mungkin ada lagi yang bertanya, kalau enggak kita ini juga belum bisa kita pisahkan. Mungkin langsung Pak Danilo nanti buat sabun langsung. Karena bahan kita praktisnya sudah ada. Ada yang mau tanya enggak? Ada yang bertanya? Bertanyalah. Ya. Nanti, ya silakan Pak. Kan santan itu kan Pak, Iya. Ya, mungkin Tiga. Pak berdiri Pak, dengar sama kawan-kawan di belakang. kan 3 Ano makoy nung ada tulong apa eh. ini? Air, minyak, terus santan. Ini yang udah Oh. saya nampak. Iya. Iya kan gitu. Bagaimana cara kita itu memisahkannya? Ini kan sudah kelihatan memisah. Nah, Ini kan air. kan ada minyak lagi Pak yang seperti itu. Belum. Nanti setelah kita fermentasi Oh, gitu. baru ada minyaknya. Sekarang baru memisahkan, proses awal ini memisahkan antara air dengan Iya, tiga tingkatan kan. itu nanti yang digambar tadi itu selama proses setelah fermentasi di fermentasi selama 24 jam. Fermentasi itu bisa ditambah waktunya. Sebetulnya bisa ditambah lebih dari 24 jam asal baunya tidak busuk. Kadang-kadang kan ada bau-baunya jadi busuk kan, berarti fermentasinya tidak sempurna. Kalau fermentasi sempurna itu baunya wangi dia, walaupun udah di waktu 24 jam nggak jadi itu wangi. Nah ada satu lagi